nggak bisa gitu. Ini bukan anak monyet gitu ya, bukan di hutan, ini anak manusia. Jadi harus ada boundary-nya gitu. Bener ya kata orang, anak-anak itu masa-masa krusialnya memang ketika mereka masih kecil gitu ya, mungkin. Oke, halo Mas Henry. Hai, Balik halo. lagi nih. Iya, balik Iya, lagi nih balik kita lagi. ngobrol lagi ya, Mas Henry. Tapi Apa dengan kabar? topik ya baik-baik baik Mas Henry. Mas Henry apa kabar? Baik, baik. Masih sehat. Oke, masih sehat, puji Tuhan. Oke, sip Mas Henry. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih caranya menjadi seorang orang tua, terutama untuk menghadapi anak yang emosinya mungkin masih kurang stabil gitu ya. Nah, Mas Henry, untuk ngomongin soal mendidik anak gitu ya, sebagai orang tua pasti Mas Henry kan pernah menghadapi berbagai tantangan atau hambatan lah gitu ya dalam mendidik anak. Sebenarnya kalau selama ini dengan usia anak Mas Henry yang 5 tahun ya kalau nggak salah, apa sih tantangan Iya. terbesar yang pernah dan mungkin masih dialami sampai sekarang? Oke, Ellen. Terima kasih pertanyaannya udah mengundang sekali lagi di podcast ini. Ini disclaimer dulu buat pendengar ya, saya nggak merasa sebagai orang tua yang ahli. Anak cuma satu, sorry bukan baru satu. Anak cuma satu dan masih kecil pula. Jadi saya nggak mau sotoy seolah saya udah pakar nih, pakar parenting. Jadi ini lebih berbagi aja, Sharing aja ya. sharing aja ya, gitu. Tadi pertanyaannya tantangan ya. Kalau yang sekarang sih standar ya, Ellen ya. Ya namanya anak-anak pandemi ya, fenomena anak-anak pandemi gitu. Jadi anak-anak yang ya apa belum cukup lama mencicipi hidup normal gitu ya, pandemic kids ini gitu. Jadi ya keterbatasan aktivitas gitu. Karena bagaimanapun juga mau pandemi atau nggak pandemi itu kan anak dalam proses pertumbuhan kan. Gitu. Berarti butuh stimulus, butuh kehidupan sosial, tapi pada saat yang sama ada pandemi yang membatasi. Jadi gitu aja sih Alan. Tantangannya saya pikir tantangan semua orang tua saat ini. Oh iya, memang anak-anak pandemi ini beda ya, katanya memang punya kekhasannya sendiri ini. Iya, ini generasi yang belum pernah ada Berbeda banget sebelumnya ya ini. sama kita. Nah, dari situ kan ya mungkin itu jadi tantangan terbesar buat Mas Henry ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara Mas Henry menyesuaikan gaya parenting yang mungkin dulu Mas Henry terima ke anak Mas Henry di masa yang saat ini gitu. Ya, kalau ini sih mungkin bukan spesifik pandemi ya. Jadi saya pikir parenting style saya kayaknya sih berbeda ya dengan orang tua saya gitu. Apa ya hal-hal yang saya pikir berbeda? Mungkin yang paling basic itu menunjukkan affection, menunjukkan kasih sayang. Ya, kayaknya orang tua saya itu seperti khas orang tua zaman dulu itu kaku ya. Jadi nggak bisa mengekspresikan sayang atau sering-sering bilang I love you gitu. Iya. Kayaknya saya juga mengikuti orang tua zaman sekarang itu lebih ekspresif. Ya, saya pengen dia tahu gitu kalau dia emotionally itu secure gitu, bahwa dia disayang sama orang tuanya itu diomongin gitu. Jadi kita bilang I love you often gitu. Dan seneng banget ya karena dia belajar ngomong I love you too gitu. Itu tuh seneng banget rasanya jadi orang tua. Nah, affection ini tapi bukan dimanja ya, bukan splurging ya. Jadi memberikan kasih sayang itu tidak sama dengan memanjakan secara materi. Kalau itu saya masih kontrol ketat gitu. Jadi saya nggak mau dia mengidentikan disayang orang tua tuh berarti dibeliin mainan terus gitu. Ya. Dan ini hubungannya sama poin kedua yaitu menetapkan boundaries, Ellen. Gitu. Jadi saya pengen anak saya itu dari kecil tahu ada hal-hal yang nggak bisa aja gitu. Nggak bisa dan nggak boleh. Itu harus dari kecil kalau menurut saya. Ya. Jadi hal-hal sederhana gitu ya, kayak misalkan dia main sama Mbak, terus dia karena dia masih kecil kan, dia nggak tahu kan, jadi dia mungkin pegang kepala Mbak atau dia mukul kepala Mbaknya gitu, atau dia megang Mbaknya di tempat yang tidak semestinya, itu langsung saya koreksi gitu ya, nggak boleh gitu sama Mbak gitu ya, jadi dia tahu boundary gitu.
atau dia di tempat umum, ya, dia harus tahu bahwa di tempat umum itu ada hal yang dia harus observe gitu. Misalkan jangan berisik gitu ya, jangan rewel, itu saya harus tetapkan dari awal. Jadi saya kadang-kadang bingung sama yang parenting style berbeda yang selalu excuse itu namanya juga anak-anak, itu saya nggak setuju. Ya, nggak semua hal bisa dibiarkan dengan dibilang namanya juga anak-anak. Apalagi kalau sudah mengganggu orang lain. Ya, apalagi udah mengganggu ketertiban di tempat umum, mengganggu hak orang lain, itu saya bilang nggak bisa gitu. Karena ini bukan anak monyet gitu ya, bukan di hutan, ini anak manusia, jadi harus ada boundary-nya gitu. Dan saya terkesan waktu saya pernah ke Jepang ya, belum lama sebelum pandemi, itu kalau naik kendaraan umum itu kan memang tidak boleh ngomong ya, nggak boleh berisik. Di Jepang itu kan di tempat umum itu sangat quiet gitu, orang nggak mengurangi ngobrol, bahkan di Tokyo itu semua lihat HP atau enggak ini, karena culture tidak mengencourage orang buat ngomong. Nah, yang saya kagum bukan orang gedenya, anak-anaknya pun diem. Tertib banget ya berarti ya mereka. Anak-anaknya aja tuh quiet gitu di dalam kereta atau tram atau apapun itu tuh diam. Jadi ini masalah parenting gitu, masalah upbringing gitu, bisa gitu kalau mau kan. Gitu. Jadi belajar boundaries, dan yang terakhir ya biasalah nutrisi ya. Tapi mungkin specifically saya saklek berusaha supaya anak saya tuh nggak menyukai manis dari kecil. Gitu. Ya saya belajar bahwa kebanyakan gula nggak baik. Gitu. Jadi saya membiasakan lidah dia itu tidak menyukai hal yang terlalu manis. Gitu. Dan kayaknya lumayan berhasil gitu. Jadi dia sekarang karena dia selalu dibiasain flavornya itu cenderung tawar, netral gitu ya. Blend gitu ya. Iya, plain gitu. Permen tuh jarang dikasih, atau kalau kita terpaksa ada permen, karena ada situasi di mana kita nggak mungkin escape ya. Saya pakai ekspresi, "Iu, manis banget" gitu. Bikin muka itu nggak enak gitu. Ya kan? Jadi dia pick up the signal bahwa oh, rasa kayak gini harusnya nggak enak. It's not good gitu jadinya ya. Iya, ih manis banget gitu. Nah, dia mulai pick it up gitu. Moga-moga bertahan, saya nggak tahu ya. Moga-moga bertahan terus sampai ke depannya. Gitu sih sedikit dari parenting style saya. Wow, ya. Tapi memang benar ya kata orang, anak-anak itu masa-masa krusialnya memang ketika mereka masih kecil gitu ya, mungkin di bawah 5 tahun atau sampai 10 tahun nanti. Tapi ketika mereka udah masuk ke sekolah, itu kan pasti ada lingkungan lain, ada ajaran dari luar gitu lah ya, yang bukan dari rumah, yang bisa mempengaruhi mereka gitu. Jadi memang benar-benar penting banget untuk didikan awal di rumah gitu ya, Mas Henry. Ya, pada akhirnya kita sebisa mungkin hanya bisa memberikan example ya, memberikan contoh gitu, dan memberikan pembekalan di awal gitu. Nggak bisa fully mengendalikan dia ke depannya kayak gimana, tapi kewajiban kita ya sebisa mungkin menyiapkan dan memberi contoh yang baik aja sih. Oke. Tapi nanti ketika mungkin mereka dibilang jangan ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi apakah harus ada pengertian yang dikasih ke mereka? Iya. Jadi itu ya pertanyaan bagus ya. Jadi sebisa mungkin dari kecil itu setiap pembatasan atau larangan itu diberikan alasan. Gitu. Kalau ini sih saya belajar dari mana saya nggak tahu, artikel kalau saya pernah baca. Tapi jangan melarang terus kalau ditanya kenapa jawabannya ya pokoknya nggak aja. Atau pokoknya karena bapak bilang gitu, atau karena mami nggak boleh. Jangan gitu. Ya, jadi kenapa nggak boleh makan manis? Ya nanti mengundang kuman di gigi, kumannya ngebolongin gigi mau gitu kan. Kenapa harus tidur cepat? Ya kalau kamu besok sekolah dan kamu ngantuk, kamu jadi bodoh di kelas gitu. Jadi kadang-kadang jawabannya itu nggak harus akurat secara sains, tapi ada gitu. Ya. Jadi mereka tahu bahwa there is a reason behind sebuah instruksi gitu, bukan karena tiran ya. Karena kalau kita bilang nggak boleh, kenapa? Karena nggak boleh aja, itu namanya tiran kan, namanya dictatorship gitu. Kita nggak pengen mereka tumbuh seperti itu. Oke, nah misalnya dengan seperti itu ya, iya kalau misalnya orang tua bisa menjelaskan dengan baik gitu ya ke anak. Sementara kan anak ini
apalagi di masa-masa masih kecil gitu ya, pasti rentan ya untuk dari segi emosional mereka gitu, cara mereka mengekspresikan diri mereka itu seperti apa gitu ya Mas Henry. Eh, dengan emosi mereka yang tidak stabil itu, ketika orang tua mungkin mengkritik mereka atau bilang jangan, alasannya ini, mungkin nggak itu sih sebenarnya bisa mengurangi kepercayaan diri mereka kalau cara penyampaiannya itu salah. Saya nggak tahu ya jujur hubungannya antara emosi dan percaya diri. Cuman paling saya sharing aja. Kalau saya itu pendekatannya tidak mengabaikan emosi mereka. Maksud saya mengabaikan tuh begini. Kalau zaman kita kecil ya, zaman saya kecil, itu kan misalkan kita nangis gitu ya. Kita kan dilarang untuk nangis kan. Gitu. Jadi anak jangan nangis gitu. Atau dibilang udah kecil kok nangis. Atau yang paling parah lagi dikaitkan sama gender ya. Gitu. Anak cowok kok nangis gitu. Ya kan itu kan kalau menurut pakar sekarang kurang baik ya. Nah, jadinya toxic masculinity gitu ya, seolah-olah menjadi laki-laki itu tidak boleh menangis gitu. Itu malah nggak sehat. Jadi saya coba menerapkan itu. Yang saya lakukan itu saya tidak melarang gitu ya, berhenti nangis gitu atau dilarang marah gitu. Tapi saya nanya alasannya gitu. Jadi sama kayak tadi kan kita sebagai orang tua kalau melarang memberikan alasan. Nah, saya mencoba melatih mereka itu untuk ngasih alasan di balik sesuatu gitu. Kenapa nangis? Gitu. Sakit misalkan. Oh, masih sakit banget ya? Gitu kan. Atau udah nggak terlalu gitu. Nah, itu lucunya mungkin sebenarnya karena teralihkan perhatiannya ya, karena otaknya kan bingung ya antara harus nangis sama ngasih jawaban. jadi jadi itu Oke. malah lebih ampuh untuk mengurangi gitu, tanpa harus dimarahin gitu. Jadi ini saya nggak tahu tips ini bisa berlaku buat semua anak atau enggak gitu ya. Kalau berhadapan sama anak yang lagi marah-marah tantrum atau lagi nangis mungkin malah diajak ngobrol gitu. Kamu marah kenapa? Apa yang dirasain? Gitu. Nanti biar otaknya pusing tuh. Aduh, gue harus ngejawab ini ya, tapi gue juga lagi pengen marah atau lagi pengen nangis, tapi gue harus ngomong. Nanti lama-lama semoga jadi berkurang. Dan saya pikir ini melatih mereka, saya tahu mereka masih kecil, ya sadar, tapi minimal tuh mereview gitu loh, emosi ini ada ininya nggak sih, ada dasarnya nggak sih, gitu kan. Kalau saya nangis nih memang alasannya kuat nggak sih, gitu. Jadi saya nggak pernah bilang nangis saja. Saya bilang ih nangis gitu. Saya nggak mau ya kayak gitu. Atau ih udah gede nangis gitu. Itu bukan alasan gitu. Orang gede boleh nangis, gitu. Tapi saya cuma paling ngajak yang ngomong alasanmu nangis kenapa? Udah saya mau dengar udah itu aja. Habis itu tapi nggak pernah dilarang, gitu. Saya nggak Jadi tahu ini paling benar atau enggak, saya nggak tahu. jadi dialihkan gitu ya, bukannya bikin dia malah lebih kesel atau ngerasa emosional gitu. Iya, tidak memaksa untuk merepresi ya. Jadi tidak Oh, memaksakan dia untuk merepresi emosinya, tapi didialogkan, gitu, dianalisa, ngajak dia mulai pelan-pelan dianalisa dalam kapasitas dia tentunya. Gitu. Oke. Nah tadi ngomongin soal